Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nasution 1191620. Ingin menyampaikan artikel tentang pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Pendidikan adalah hal yang sangat dianggap penting di dunia, karena dunia butuh akan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Tapi, selain itu, karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi setiap orang. Proses pendidikan di sekolah masih banyak yang mementingkan aspek kognitifnya ketimbang psikomotoriknya. Masih banyak guru-guru di setiap sekolah yang hanya asal mengajar saja, agar terlihat formalitasnya, tanpa mengajarkan bagaimana etika-etika yang baik yang harus dilakukan. Di dalam buku tentang kecerdasan ganda, Multiple Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dalam hal inilah, maka pendidikan karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab, bukan kehidupan yang justru dipenuhi dengan perilaku yang biadab. Maka, terpikirlah oleh para cerdik pandai tentang apa yang dikenal dengan pendidikan karakter, karakter education. Banyak pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa, di antaranya adalah kejujuran. Kejujuran adalah hal yang paling pertama harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak-anak penerus bangsa, karena kejujuran adalah benteng dari semua. Demikian juga ada pilar karakter tentang keadilan, karena seperti yang dapat kita lihat, banyak sekali ketidakadilan khususnya di negara ini, yaitu negara Indonesia. Selain itu, harus ditanamkan juga pilar karakter seperti rasa hormat. Hormat kepada siapapun itu. Contohnya, adik kelas mempunyai rasa hormat kepada kakak kelasnya, dan kakak kelasnya pun menyayangi adik-adik kelasnya. Begitu juga dengan teman seangkatan, rasa saling menghargai harus ada dalam diri setiap murid-murid agar terciptanya dunia pendidikan yang tidak ramai akan tawuran. Dan ada juga pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak penerus bangsa, di antaranya yang pertama, iman yang benar, yaitu cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ibadah yang benar, yaitu melakukan ibadah sesuai ajaran yang dianut. Yang ketiga, sikap yang kokoh, yaitu tidak takjub dengan pendapatnya sendiri, tidak menyebut-nyebut keburukan orang lain, pemberani, menguasai nafsu saat marah, menerima kritik dan penilaian, berbaik sangka pada orang lain, memenuhi janji, memuliakan teman dan tetangga, baik dalam memberikan nasihat, tanggung jawab, berlomba dalam melakukan perbaikan. 4. Mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain. Yang kelima, kekuatan jasmani, yaitu olahraga rutin seminggu 2 kali, menjaga berat badan yang seimbang, pandai merawat diri dengan sepengetahuan dokter. Yang keenam, berjuang melawan hawa nafsu, mengontrol emosi dan temperamennya, memenuhi janji tanpa ragu, menolong orang lain, dan berusaha untuk bersabar. Yang ketujuh, teratur dalam suatu urusan, memprogram semua urusannya, berpikir secara ilmiah untuk memecahkan problematikanya, membiasakan diri untuk merencanakan segala urusan, pandai menjaga waktu, yaitu menggunakan waktu untuk belajar, tidak banyak tidur, komitmen dengan segala janji, menjelaskan kepada orang lain akan nilai waktu, mengembangkan dan membuahkan waktunya, dan membuat perencanaan waktu. Yang kesembilan, bermanfaat bagi orang lain. Sekarang, mulai banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang mengajarkan pendidikan karakter menjadi mata pelajaran khusus di sekolah tersebut. Mereka diajarkan bagaimana cara bersifat terhadap orang tua, guru-guru, ataupun lingkungan tempat hidupnya. Mudah-mudahan dengan diterapkannya pendidikan karakter di sekolah, semua potensi kecerdasan anak-anak akan dilandasi oleh karakter-karakter yang dapat membawa mereka menjadi orang-orang yang diharapkan sebagai penerus bangsa, bebas dari korupsi, ketidakadilan, dan lainnya, dan makin menjadi bangsa yang berpegang teguh kepada karakter yang kuat dan beradab. Walaupun mendidik karakter tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu, ajarkanlah kepada anak bangsa pendidikan karakter sejak saat ini. Sekian dan terima kasih.